Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Bertemu lagi pada pembelajaran matematika kelas 4 semester 2. Kali ini kita akan belajar menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita mulai dari bangun datar. Bangun datar itu terbagi menjadi dua, segi banyak dan bukan segi banyak. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Jadi bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Lalu, apa itu segi banyak? Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis lurus yang memiliki paling sedikit 3 sisi dan sudut. Jadi, bangun segi banyak itu adalah bangun datar tertutup. Ingat ya anak-anak, dia harus tertutup dan harus dibatasi oleh ruas garis lurus. Kalau garisnya melengkung boleh tidak? Tidak boleh ya. Jadi harus garis lurus dan memiliki paling sedikit 3 sisi dan sudut. Kita akan melihat contoh bangunnya. Nah, contoh bangun segi banyak dan bukan segi banyak. Perhatikan pada segi banyak. Yang termasuk bangun segi banyak itu adalah bangun datar yang tertutup. Kalian lihat di sini semua bangunnya tertutup ya, tidak ada yang terbuka dan dibatasi oleh ruas garis lurus. Dilihat bangunnya, adakah yang dibatasi garis lengkung di situ? Tidak ada ya. Kita akan bandingkan dengan yang bukan segi banyak. Kalau pada bangun yang bukan segi banyak itu bisa berupa bangun datar yang tidak tertutup, kemudian dibatasi oleh garis melengkung. Ya, dari sini kelihatan ya, yang mana bangun segi banyak, yang mana bangun bukan segi banyak. Selanjutnya, kita akan belajar jenis-jenis segi banyak. Nah, segi banyak itu terbagi menjadi dua, beraturan dan tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ingat tadi ya, ciri-ciri yang pertama apa? Semua sisinya sama panjang. Kalau ada sisi yang tidak sama panjang boleh tidak? Tidak boleh ya. Jadi semua sisinya harus sama panjang. Kedua, semua sudutnya sama besar. Jadi semua sudutnya sama besar. Ini ciri-ciri atau syarat dari segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan disebut juga dengan poligon. Kita akan melihat contohnya. Nah, di sini ya. Jadi yang termasuk segi banyak beraturan itu ada segitiga sama sisi. Mengapa segitiga sama sisi termasuk segi banyak beraturan? Karena pada segitiga sama sisi itu ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Bangun yang kedua ada persegi. Sama ya tadi. Pada bangun persegi, keempat sisinya bagaimana? Ya, keempat sisinya itu sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Di bangun selanjutnya ada segi lima beraturan atau nama lainnya pentagon. Pada pentagon ini, kelima sisinya itu sama panjang dan kelima sudutnya sama besar. Kemudian ada heksagon, ada segi 6 beraturan atau heksagon, ada segi 7 beraturan atau heptagon, ada segi 8 beraturan atau oktagon, segi 10 beraturan atau dekagon, dan masih banyak lagi. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri ya yang termasuk
dari bangun segi banyak beraturan. Selanjutnya, yang kedua ada segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya tidak sama panjang atau semua sudutnya tidak sama besar. Ingat ciri-cirinya ya. Yang pertama adalah sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, sudutnya tidak sama besar. Contohnya, di sini ada segitiga sama kaki, ada jajar ginjang, ada segitiga siku-siku, persegi panjang, trapesium, ada tanda panah. Lalu, ini ada beberapa bangun yang termasuk juga dari segi banyak tidak beraturan. Nah, ini ya rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Bangun datar itu terbagi menjadi dua tadi ya, segi banyak dan bukan segi banyak. Lalu segi banyak dibagi lagi menjadi dua, ada yang beraturan dan tidak beraturan. Dan ini contohnya. Bisa dipahami ya? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran matematika mengenai sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tetap semangat ya. Terima kasih.